Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 8 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Demikian firman-Nya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menjadi kediaman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita menyadari bahwa kita diperkenankan Tuhan lahir ke dunia ini adalah untuk hal yang berguna dalam Tuhan? Atau kita tidak pernah berpikir kita adalah pribadi yang berguna? Artinya, saudara-saudara, perlu kita pahami, tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini menjadi pribadi yang tidak berarti. Ini harus kita pahami. Tetapi sesuatu yang sangat berguna. Kita semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Tuhan ingin membangun bait Allah yang baru, yaitu gerejanya secara universal, yang tidak merupakan bangunan fisik yang dibuat manusia, melainkan bangunan yang disusun dari orang-orang percaya di dalam Tuhan. Inilah rencana Tuhan yang terindah. Gereja dirancang oleh Tuhan Yesus sebagai batu-batu yang disusun secara rapi olehnya. Hal ini menunjukkan Tuhan punya kepentingan untuk membentuk hidup kita sesuai rancangan dan kehendaknya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus menyediakan diri dengan segenap hati, memberi diri atau menerima pembentukan darinya dengan respon yang terus mau belajar, taat, mengenakan kehendaknya setiap hari. Dalam 1 Petrus 2 ayat ke-9, firman-Nya berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang terkasih, sebagai imamat yang rajani, kita harus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah melalui hati dan bibir kita yang dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Allah sudah membeli kita sebagai bahan bangunan untuk rumah-Nya, supaya Ia bisa tinggal di dalam kita. Karena itu, saudara-saudara, kita tidak boleh hidup semau kita sendiri, tetapi harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat Salomo membangun bait Allah, ia mempersiapkan batu-batu di tempat penggalian yang jauh, sehingga di tempat konstruksi bait Allah tidak terdengar suara palu, saudara-saudara, kapak atau perkakas besi lainnya. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Artinya, Roh Kudus mempersiapkan kita terlebih dahulu supaya layak menjadi bagian dari gereja rohaninya. Kita harus mau dibentuk sesukanya tanpa mengeluh, saudara-saudara. Segala kesulitan hidup merupakan bagian dari pembentukan yang dilakukan oleh Allah agar kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Dan saat bangunan gereja rohani itu selesai, maka saat itu juga Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang percaya, membawanya ke tempat di mana Ia ada. Orang percaya pun ada bersama dengan Dia. Jadi saudara-saudara,
Sesulit apapun keadaan kita dalam mengiring Tuhan, pastikan kita tetap menyediakan diri kita dengan rela dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang dilayakkan sebagai anggota kerajaan Allah. Biarkan Tuhan membentuk diri kita menjadi bagian dari bangunan yang indah di matanya. Bangunan indah ini adalah peningkatan karakter umat pilihan dari waktu ke waktu menjadi semakin serupa seperti karakter Kristus. Model manusia yang direncanakan dan dikehendaki oleh Allah adalah model manusia yang selalu mengenakan karakter Tuhan Yesus. Menyadari hal ini, saudara-saudara, berarti kita tidak boleh lagi serupa dengan dunia ini. Saatnya kita harus masuk terus-menerus ke dalam proses pembaruan pikiran yang terus diubahkan oleh firman Tuhan setiap hari dengan tanpa batas. Sebagai orang percaya yang ditempatkan sebagai umat pilihannya, kita tidak boleh lagi mengabaikan Tuhan, saudara-saudara. Banyak gereja-gereja lebih menekankan bangunan fasilitas fisik daripada kehidupan rohani dan iman jemaat Tuhan. Gereja yang benar, harus kita sadari, akan lebih menekankan pembangunan rohani jemaat Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan menjadi mempelai Kristus yang layak, kudus dan tidak bercacat celah. Melalui sapaan ini, kita diajak untuk menyadari bahwa gereja harus memahami panggilan agung untuk membangun secara bertekun karakter Kristus di dalam kehidupannya. Kita bukan saja dipanggil untuk dibenarkan, saudara-saudara, tetapi perlu kita ingat, kita juga menjadi benar-benar benar. Berkenan dengan hal inilah, kita harus selalu memberi diri dibentuk oleh Bapa menjadi bait Allah yang kudus demi dapat menjadi anak kesukaan Bapa di surga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang menekankan dan mengajak serta mengingatkan kami bahwa kami adalah kediaman Tuhan. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman ini Tuhan di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka semakin menyadari untuk apa mereka ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, izinkan setiap para pendengar ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Izinkan mereka beroleh kuasa Tuhan. Pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan Yesus, berkati istri dan anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Hanya kepada-Mu hamba mengadu dan memohon. Setiap yang sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku, keluargaku Tuhan yang jauh dariku. Berikan mereka tangan kuasa-Mu, tangan pengasihan-Mu, sehingga mereka merasakan ada mujizat terjadi dalam hidup mereka. Yang sakit akan disembuhkan sebagaimana itu Mama Ella. Yang lemah diberi kekuatan. Yang lagi bersedih pada saat ini Tuhan, yang lagi berkabung dikarenakan Engkau telah memanggil terlebih dulu inang udaku yang dari Tanjung Pinang. Tuhan, berikan kekuatan kepada anak-anak, kepada yang mencintainya. Berikan hikmat sehingga bisa memahami hidup ini hanyalah sementara. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Mari Tuhan, Engkau yang selalu menopang hidup mereka, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka menjadi alat-alat Tuhan yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam setiap hari yang Tuhan berikan. Lalu bungkus mereka dengan kasih,
dan kuasa Roh. Itu juga sahabat-sahabat hamba di masa SMA. Tuhan Yesus yang sakit sebagaimana ibu, Engkau berikan ia kesembuhan. Inilah doa hamba di pagi hari ini yang hamba mempercayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.